كبيرة، هذا دليل التفاعل يعني ونحن أنفسنا على مكان واحد ومشرب واحد، وإن دائما نتفق على جميع المقدمين لأنهم كلهم خلفاء للشريك ونضال عنه في كل زاوية لا نقدم إلا وهو ينوب فقط عن الشريك، حتى نحن ما نحن إلا قدام في طريقتنا هذه، وإن قبلنا فذلك غاية ونحن الله نشكره الذي قدر لنا وأعطانا الصحة حتى زرناكم مرات ومرات ورأيناكم مرات عديدة وننظر في هذه النجوم الطيبة. فهذا كانت نصيحتي بسيطة فقط ونتمنى باقي هذه الجلسة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Radhiyallahu Syekhina wa wasilatina ila rabbina Syekh bin Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Para hadirin wal hadirat, para muqaddamin, para ikhwan jadi Semarang Raya rahimahullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan karunia kita kedatangan Aden dari Aden Syarif kaum kita, yakni Sidi Syarif Ahmad bin Sidi Syarif bin Umar Al-Hasani. Beliau setelah alhamdulillah mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini bisa bertemu dan berkumpul bersama-sama para murid Syekh Ahmad. Ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Rasa syukur ini, kata beliau, syukur ini merupakan pintu untuk menuju Allah, darul jannah. Kemudian sebagai implementasi dari rasa syukur kita ini juga karena thariqah tijaniyah terdapat banyak ilmu-ilmu dan makrifat-makrifat, dan di masing-masing zawiyah juga ada para muqaddam yang bisa diambil manfaat dari para muqaddam, di mana muqaddam tidak lain adalah qadim syekh, adalah pembantu dari Syekh Ahmad. Maka pada kesempatan kali ini juga beliau hanya memberikan iftitah sebagai kalimat pembuka untuk tetap dilaksanakan acara majelis ilmiah sebagaimana rutinitas kita sejak ada yang saya thariqah kita bisa disebut sama-sama. Thariqah kita ini adalah at-thariqatul ahmadiyatul muhammadiyatul ibrahimiyatul hanifiyah. Jadi sekali lagi, thariqah kita ini adalah at-thariqatul muhammadiyah, at-thariqatul ahmadiyatul
Sa'id menyatakan hampir semua thariqah yang tabar dalam bahasa kita thariqah tabar. Tapi dalam bahasa beliau di dalam kitab itu thariqah tabar ini maksudnya thariqah al-Muhammadiyah. Semua thariqah tabar itu adalah thariqah Muhammadiyah. Artinya thariqah yang sanadnya usulnya itu melalui Rasulullah SAW. Jadi semuanya thariqah tabar itu thariqah Muhammadiyah. Hanya saja wa thariquna hada, kata beliau, thariqah kita ini thariqatul Muhammadiyah bil wajhil khasil akhas. Thariqah kita ini adalah thariqah Muhammadiyah bil wajhil khasil akhas. Wala tusamma bihadza wala tusamma al Muhammadiyah illa idza yastamirru bi al-Ibrahimiyah. Jadi thariqah kita ini disebut sebagai thariqah Muhammadiyah dengan kekhususan yang sangat khusus, sebab jaminannya langsung dari Rasulullah. Kita meyakini ini Syekh Ahmad guru kita mendapatkan kepikiran dan tata cara berwirid di dalam thariqah Tijaniyah semuanya dari Rasulullah. Kenapa saya sebut tadi pembukaan pembicaraan saya dengan menyebut nama thariqah kita sebagai thariqah Ahmadiyah, Al-Muhammadiyah, Al-Ibrahimiyah, Al-Ibrahimiyah. Kenapa? Karena mohon maaf, dan ini kalau salah bisa dikritik. Di sini ada termasuk pelopornya thariqah Malaraya dengan Jawa Timur. Sekarang ini ada upaya untuk membenturkan para murid-murid thariqah. Kita sebagai muridnya Syekh Ahmad dengan sebutan yang sudah paten dan apa, insya Allah kita akan bisa tetap hanyut tenggelam dalam nikmatnya thariqah tanpa peduli ada apa di atas lautan thariqah. Yang begitu sekarang ada istilah Jahman, ada istilah Jahman. Kita murid thariqah Tijaniyah tidak perlu menyebutkan masalah istilah tersebut, biar kita tetap bisa menikmati dan tenggelam di dalam kenikmatan thariqah kita. Amin. Allahumma amin. Syekh Muhammad Al-Arabi bilang thariqah Tijaniyah ini tidaklah disebut juga dengan thariqah Muhammadiyah illa nisbatahu bil Ibrahimiyah, kecuali karena memang nisbatan thariqah ini dengan Ibrahimiyah dan Hanifiyah, sebagaimana Rasulullah disuruh oleh Allah untuk menyatakan, "Qul," katakan Muhammad, "Innani hadani Rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah." Itu adalah katakan Muhammad bahwa agama ini, bahwa aku telah diberikan petunjuk oleh Allah untuk menuju jalan yang benar. Bukan cuma ini, jalan yang benarnya itu apa? Agama yang lurus, kemudian dikuatkan lagi millatnya Ibrahim. Jadi kita sebagai umatnya Rasulullah
sebagai umatnya Rasulullah, meskipun kita membanggakan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai umat akhir zaman, tapi ingat, jangan lupa, Rasulullah disuruh bilang bahwa ajaran Nabi Muhammad itu nisbatahnya adalah millah Ibrahim. Saya kemarin ketika Ramadan sudah menelaah kenapa Thariqah Tijaniyah disebut sebagai Ibrahimiyah. Ada 11 alasan. Saya mungkin bahas semuanya 11 ini. Saya cuma akan sebut 2 saja. 1 sampai 4 itu semuanya menguntungkan sekali. Kenapa Tijaniyah disebut Ibrahimiyah? Salah satunya karena Nabi Ibrahim itu sudah tahu kalau dia sudah disebut sebagai Nabi sebelum Nabi Ibrahim menjadi Nabi. Sama juga dengan Syekh Ahmad, beliau sudah tahu menjadi wali sebelum pengangkatan sebagai wali. Samanya. Jadi banyak kesamaannya. Tapi saya tidak akan mengatakan enak-enaknya menjadi Nabi Ibrahim. Tapi yang akan saya katakan susahnya kita memikul, susahnya kita memikul sebutan sebagai Thariqah Ibrahimiyah. Apa susahnya? Salah satu millah yang menjadi pelajaran inti di dalam millahnya Ibrahim, salah satu ajaran dalam millahnya Ibrahim, dan itu menjadi ajaran kemudian termasuk tarbiyah tijaniyah. Nah, ini inti dari tarbiyah tijaniyah itu sini ialah pelajaran tentang at-tawakkul wal ridha wat taslim wat ta'ayyun. 4 ini. Tawakal, ridho, penyerahan diri, dan bergantung hanya pada Allah. 4 hal ini yang Nabi Muhammad juga disuruh untuk bilang umatnya, begini loh tarbiyahnya di dalam millah Ibrahim, dan tarbiyah ini juga yang harus dipakai sebagai tarbiyah tijaniyah. Apa maksudnya? Menyerahkan diri, tawakal, berserah diri kepada Allah, kemudian terikat kepada Allah. Satu cerita, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi yang sangat kaya raya, ribuan sapi dan onta yang miliknya Nabi Ibrahim. Setiap kali ada tamu, Nabi Ibrahim selalu menjamu dengan luar biasa. Tapi ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk naruh istri dan anaknya ke Baitullah, Nabi Ibrahim tidak menyiapkan berapa banyak harta untuk menarik istri dan anaknya yang masih bayi, padahal tempatnya gersang. Nabi Ibrahim menyerahkan putranya, kemudian istrinya di Baitullah. Pada waktu itu kering, tidak seperti sekarang. Sampai kehabisan air, maka terjadilah peristiwa sa'i, keluarlah Zab-Zab. Itu karena kepasrahan. Kepasrahan Nabi Ibrahim. Padahal kaya raya, bisa saja Nabi Ibrahim itu menyuruh pengawal membayar orang untuk menjaga anak istrinya, tapi tidak dilakukan itu. Padahal itu keluarganya intinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyatakan, saya pasrah di rumah Allah untuk anak istri saya. Baitullahnya itu adalah Ka'bah. Nah, pelajaran untuk Tijani, Syekh Ahmad Tijani itu mentarbiyah kita untuk meletakkan kita, memasrahkan kita olehnya Syekh Ahmad di dalam keterangan hadis Bukhari Muslim itu. Kita ini dipasrahkan oleh guru kita ke Baitullah. Tapi Baitullah bukan yang Ka'bah. Baitullahnya yakni Rasulullah SAW. Sudah jelas bahwa
hati seorang mukmin itu tempat senayanya Allah. Dan yang paling mungkin, yang paling mulia seorang mukmin itu adalah Rasulullah. Jadi kasar kita ini pas terakhir di Syahmat dan Rasulullah. Termasuk contoh kepasrahan Nabi Ibrahim. Jadi dalam yang kita pelajari dalam taslim ar-ridha wala yata'allaq illa billahi. Apa? Ketika umatnya Nabi Ibrahim waktu itu sudah siap melempar Nabi Ibrahim ke tengah kobaran api. Kita sudah tahu cerita ini. Sudah tahu cerita ini. Ketika mau dilempar, pas Nabi Ibrahim di tengah-tengah dari lemparan menuju ke tengah-tengah kobaran api, datang malaikat Jibril. Di dalam kitab Mustafid itu juga dikatakan sebelum malaikat Jibril datang ada malaikat pembawa angin dan malaikat pembawa hujan yang nawarin bantuan kepada Nabi Ibrahim. Nawarin bantuan. Kemudian karena ditolak dua malaikat ini, malaikat Jibril al-Amin datang kepada Ibrahim. Hal kami hajat, katanya malaikat Jibril. Nabi Ibrahim, amma minka fala wa amma min Allah bala. Ya, saya butuh pertolongan, tapi kalau dari Allah, tapi kalau dari kamu, saya akan butuh wahai Ibrahim. Fasal bilang, kalau memang kamu butuh pertolongan dari Allah, segera kamu minta kepada Allah, berdoa ya Ibrahim. Katanya Jibril, jawabannya Nabi Ibrahim, ilmuhu bihali hada yugnihi min su'ali. Allah kan sudah tahu kalau saya ini mau dilempar ke kobaran api, jadi nggak usah saya minta lagi berdoa kepada Allah. Kalau memang katanya Allah saya mau dikobarin ke dalam api itu bagus, ya sudah biarin. Ngapain lagi? Ini tarbiyah di dalam Nabi Ibrahim. Kemudian di kitab Bughyatul Mustafid di bawah itu dijelasin ada salah satu masyayikh thariqah Tijaniyah ini yang sering kedatangan Khidir alaihissalam. Ada yang bilang Khidir, ada yang bilang Khidir itu sebagai wali Allah. Nah, ketika dia tertimpa satu masalah, Khidir datang, anak Khidir hal min hajatin kepada ulama yang menjadi ini, kepada murid Saudi. Jadi seorang murid Tijani yang sudah menerapkan tarbiyah Ibrahimiyah ini, dia memperkenalkan diri, saya Khidir. Allah kami hajar, apakah kamu butuh bantuan? Jawabannya si murid Tijani itu gimana? Maaf, yughnillahu bisyai' anta wa an jami'il masyayikh. Maaf Khidir, Allah sudah mencukupkan saya punya Syekh Ahmad hingga saya sudah tidak butuh lagi bantuan kamu dan bantuan para masyayikh. Didatengin Khidir, ditawarin bantuan, langsung didatang. Bukan bantuan secara online, apalagi sampai pinjol. Begitu bangganya dengan tarbiyah Nabi Ibrahim ini. Dan ini yang betul. Saya cuma bisa bicara, saya sering bicara seperti ini supaya mendapatkan keberkahan dengan mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan tarbiyah seperti ini. Siapa yang nggak mau Allah sudah ditawarin lalu kita mau tapi bagaimanapun ini adalah salah satu poin pendidikan atau tarbiyah di dalam thariqah Tijaniyah bimillati Ibrahim alaihi salam. Para hadirin hadirat, saya sedang tadi musyarif
sebagai seorang mukmin, apalagi seorang ikhwan dijadi sebagai murid dijadi, kita ini tidak pernah ada waktu tanpa mendapatkan nikmat dari Allah. Sekali lagi saya tegaskan, kita sebagai mukmin dan sebagai seorang murid thariqah, kita tidak pernah punya satu waktu pun kecuali waktu itu terus dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku terus saya tidak mendapatkan nikmat. Sebagai murid, sebagai murid thariqah, kita harus lebih pandai, lebih cerdas memahami hati ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Luqman 20. Allah berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kalian, baik nikmat yang bersifat zahir juga nikmat yang bersifat batin. Saya temukan ini juga di kitab Bughyatul Mustaqim. Jadi sekarang kita tahu nikmat itu ada berapa macam? Ada dua, nikmatul zahirul dan yang kedua nikmatul batinah. Imam Ibnu Abbas di dalam kitab yang sama juga menyatakan, dalam menafsiri ayat ini, Imam Ibnu Abbas mengatakan begini, kullu ma yataladdadu bihil baraya nikmatun dhahirun wa ma syaqqa alaihi nikmatun batinah. Segala apa yang membuat senang para makhluk termasuk kita, segala apa yang menyenangkan, membuat kita sehat, membuat kita gembira, itu semua merupakan nikmatul dhahir, nikmat yang kalau secara kasar kata menyenangkan, menguntungkan, bikin kita nyaman, itu namanya nikmatul dhahir. Wa amma ma syaqqa alaihim minal balaya nikmatun batinah. Sementara apa-apa yang membuat umat manusia itu susah, apa-apa yang membuat kita menderita, apa-apa yang membuat kita sakit, itu merupakan nikmatul batinah. Mungkin ada yang bertanya, kalau umpamanya untung, sehat, itu kan nikmat kelihatan. Nah sekarang kebalikannya untung, rugi. Kebalikannya sehat, sakit. Apa nikmatnya? Di mana nikmatnya? Di mana letak atau sir dari kenikmatan ini? Allahumma shalli di dalam kajian-kajian ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu Allah, setidaknya ada dua hal yang terkandung di dalam nikmatul batinah. Dua hal ini, yang pertama adalah ad-darajatul ula indallah, dan yang kedua kafarul dzunub. Rahasia atau sir yang terpendam di dalam nikmat batinah itu, yang pertama adalah disediakannya derajat yang mulia di sisi Allah, dan yang kedua sebagai upaya penghapusan dosa. Yang pertama, derajat yang mulia di sisi Allah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, walladzi nafsu abil qasim biyadi, dan demi zat di mana jiwanya Abil Qasim, yakni maksudnya Rasulullah, biyadi berada di dalam kekuasaannya,
Bahasa kita kalimat wallahi nafsu Abil Qasim itu sama dengan wallahi. Ini sumpahnya Rasulullah bersumpah. Kalau Rasulullah jangankan bersumpah, tanpa sumpah pun kita yakin bahwa itu pasti benar. Apalagi sampai sumpah. Rasulullah bersumpah, wallahi. Ini dikatakan innallaha la yabtaliyal mu'mina al-bala. Demi Allah, Allah itu pasti akan mencoba seorang mukmin dengan cobaan, bala, musibah dan segala sesuatu yang tidak mengenakan. Ini sumpahnya Rasulullah. Tapi jangan nyaman mengaku oleh mukmin, kau siap, coba dan mendapatkan musibah dari Allah. Siap menjadikan sebagai mukmin? Siap. Atau keluar dari mukmin ngomong? Ini sumpah dari Rasulullah. Demi Allah, Allah pasti akan mencoba memberikan bala kepada seorang mukmin. Wa ma yaqtalihi illa li'amalihi alaih. Dan Allah memberikan cobaan kepada seorang mukmin ini tidak lain kecuali karena kewelas kasihan Allah, kecuali karena kemahamurahan Allah. Jadi diberi musibah itu karena kemahamurahan Allah. Maka saya dikatakan apa bisa dikasih kemahamurahan? Dikasih cobaan itu karena kemahamurahan Allah. Kalau kita belanja dikasih untung, dikasih lebih, itu karena pemurah. Tapi di sini dikasih musibah, dikasih cobaan, kok Rasulullah bilang ini karena kemahamurahan Allah. Maka beliau menuliskan, innallaha qad anzala al-manzilah. Sesungguhnya Allah itu sudah menurunkan atau menetapkan satu kedudukan yang mulia, lam yablugha bi syai'in min amali. Jadi Allah itu sudah menempatkan atau mempersiapkan kedudukan yang mulia untuk seorang mukmin, di mana dia itu tidak mungkin bisa sampai ke derajat yang mulia ini min amali dengan amalnya. Habib Ridwan sudah disiapkan derajat mulia di sisi Allah. Tapi Allah tahu dah mungkin Habib Ridwan ini bisa sampai ke tempat yang mulia ini dengan amal ibadahnya, dengan zikirnya, dengan semua yang dia lakukan, termasuk dengan suka mempersiapkan acara-acara seperti ini. Gak mungkin, karena tahu itu gak mungkin. Fayaqtalihi minal bala ma yabluhu bil darajah. Maka pasti Allah akan memberikan cobaan, musibah, bala hingga dia bisa sampai ke derajat yang mulia ini. Kita wajib yakin bahwa adanya kita sebagai ikhwan Tijani itu tentu tidak lain anugerah Allah sebagai upaya menempatkan kita pada posisi-posisi yang mulia. Tapi pasti ada cobaan, pasti ada musibah, pasti ada bala. Kemudian kita diberi kesabaran, dan karena kesabaran itulah kita bisa menempatkan Allah menempatkan kita ke derajat yang mulia ini. Allahumma shalli ala Dalam hadis lainnya Rasulullah menambahkan, idza sadaqat lil 'abdi minallahi manzilatun lam yabluha bi 'amali. Kalau Allah itu sudah menetapkan bagi seorang hamba kedudukan yang mulia yang tidak mungkin dia bisa sampai dengan amalnya, di sini dituliskan ibtalahullahu fi jasadi, maka Allah pasti akan memberikan cobaan, akan memberikan musibah, akan memberikan ketidaknyamanan kepada hamba ini fi jasadi, dalam badannya. Jadi sakit dikasih
beliau ini nama beliau ketuanya himpunan Abu Desa Boyo. Alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi beliau di Saat. Jadi bakal ada cerita dua orang ini. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa semakin berkah. Jadi saya katakan sekali lagi, kalau Allah sudah memberikan, memastikan satu hubungan yang mulia, maka cobaan sudah nggak bisa. Tiga jenis cobaan yang diberikan oleh Allah kepada calon-calon kekasih Allah, kepada calon-calon wali Allah. Apa saja tiga jenis cobaan ini? Dan ini yang harus kita pahami sebagai calon-calon kekasih Allah. Amin Allahumma amin. Sebagai calon-calon murid saleh di Syekh Ahmad Tijani. Amin Allahumma amin. Yang pertama, cobaannya adalah fijaz. Dia akan dicoba dengan rasa sakit. Dicoba dengan rasa sakit. Maka jangan pernah kita menganggap orang yang namanya dikasih cobaan rasa sakit kemudian kita bilang ini berarti namanya dosa. Bisa jadi itu adalah cara Allah mencoba dia untuk mengangkat derajatnya. Apa yang kedua yang dicoba oleh Allah? Fi waladihi, anaknya nakal sekali. Ini juga kita jangan pernah boleh menjadi bilang anaknya nakal sekali. Jangan anaknya. Aduh. Alhamdulillah. Kita wajib melihatnya secara hakikat. Anaknya nakal bisa jadi itu cara Allah untuk mengangkat derajat orang. Kita jangan menilai apalagi kita orang tua jangan pernah mencelahi. Kenapa saya begini? Karena masalah doa aja dengan doanya sudah benar, itu adalah cara Allah untuk mengangkat doa itu, mengangkat derajat. Dan yang ketiga cobaannya itu biasanya adalah fimali, dalam masalah urusan harta. Disusahin makanya, sulit sekali untuk dibanggakan harta, dibangkrути dan sebagainya dan sebagainya. Seorang yang menjadi seperti Allah, saya sebelum dijadi tapi setelah dijadi kok makin diri. Ini adalah salah satu bahwa doa kita diterima oleh Allah. Caranya itu kita mencoba untuk diri sendiri. Sampai ada hadis Nabi, huma yaumin kafarun sahabat. Orang yang sakit satu hari saja kafarun sahabat itu merupakan upaya penghapusan dosa dari Allah untuk dosa-dosa selama 1 tahun. Sakit greges. Greges. Ada greges. Saya alhamdulillah kemarin Megin. sama yang sakit gigi, sakit paru, sakit cetak. Kenapa kok disebut lupa? Para ahli hadis menyatakan ini untuk menggambarkan penyakit yang paling sembuh dan paling gampang cuma greges itu aja. Orang yang sakit panas 1 hari, maka dosanya selama 1 tahun diampuni oleh Allah. Amin. Wa huma yaumaini kafaratu sanatain. Orang yang sakit panas 2 hari, dosanya selama 2 tahun diampuni. Wa huma salasati ayyamin kafaratu salasi sidin.
3 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin, amin. Allahumma shalli alaihi. Ketika kita sekarang sehat, kita ucapin Alhamdulillah. Ketika kita sekarang sakit, boleh jadi ucapin Alhamdulillah. Ketika anak kita menjadi anak yang soleh, nurut, kita ucapin Alhamdulillah. ambil anak tampung kaki Edi sekali. Masya Allah. Asalkan jangan di pasar. Ketika anaknya nakal, kalian kita bilang secara keras, alhamdulillah ya jangan. Kalau yang tidak tahu ilmunya ini, rek alhamdulillah. Aduh, anak. Jangan melermek wajah ilham. Itu maksudnya setelah tabakur. Apalagi sampai begini. Katanya kalau orang sakit 1 hari sebagai kepala 1 tahun, berarti nggak usah diobatin. Bukan. Ini maksudnya tabakur setelah berusaha untuk menyembuhkan. Kita berobat, bukan mama nyaman. Makin mama sakit kan makin banyak. Anak saya sakit, mama terus. Ya nggak boleh. Kita tetap berusaha untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Kita berusaha maksimal, tapi meskipun kita berusaha maksimal, anak kita tetap nakal, maka inilah yang disebutkan cobaan dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan tarbiyatul ibrahimiyah, tarbiyatul tijaniyah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah kepada Muhammad kepada dunia. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi subhanallah. Amin. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.